Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang sama berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah berikan kita hadiah yang luar biasa dengan hadirnya kita di dalam bulan suci Ramadan, dan kita mampu melaksanakan berbagai macam amaliyah di dalamnya, baik puasa Ramadan, sholat tarawih, maupun yang berkenaan dengan tilawatul Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, para pemirsa yang sama berbahagia, alhamdulillah, melalui kesempatan yang mulia ini saya mewakili pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kolaka ingin menyampaikan hal yang berkenaan dengan terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2020 mengenai kaifiyat pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Fitri di masa pandemi. Yang pertama, sholat Hari Raya Idul Fitri adalah hukumnya sunnat muakkadah, diperuntukkan bagi kaum muslimin yang telah melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan sebagai hari yang sangat dinanti-nanti oleh seluruh orang-orang yang beriman, karena pada hari ini merupakan hari kemerdekaan bagi kita orang-orang yang beriman setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan kita telah melakukan aktivitas ibadah di dalamnya, sehingga kita melalui proses Ramadan ini penuh dengan kekhusyuan dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisinya, serta berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita sekalian, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan kita sebagaimana bayi yang baru terlahir dari rahim ibunya. Untuk itulah kemudian demi mendapatkan kesempurnaan di dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri yang insya Allah beberapa hari akan datang kita akan merayakannya, maka melalui kesempatan yang mulia ini kami ingin menjelaskan dan mengingatkan kembali kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada tentang kaifiyat atau tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri, terkhusus bagi kita yang melaksanakannya di rumah beserta keluarga inti. Juga pada malam hari ini atau pada kesempatan ini kami juga akan menyampaikan nanti tentang kaifiyat pelaksanaan khutbah Idul Fitri, yang sudah barang tentu ini adalah merupakan barang baru bagi kita kaum muslimin sebagian, bahwa selama ini kita hanya mendengarkan khutbah melalui mimbar, mendengarkan khutbah melalui lapangan-lapangan. Akan tetapi pada tahun di masa pandemi COVID-19 ini kita harus berusaha untuk secara mandiri menunaikan hal yang belum pernah kita laksanakan dengan berusaha dan belajar untuk menyampaikan khutbah di dalam keluarga kita masing-masing. Yang pertama, para hadirin sekalian, berkenaan dengan sholat Idul Fitri, bahwa sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnat muakkadah. Jumlah rakaatnya ada 2. Hanya saja yang membedakan antara sholat Idul Fitri dengan sholat sunnah lainnya, bahwa sholat Idul Fitri itu dibarengi dengan tambahan takbir sebanyak 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua. Saya menguraikan secara berturut-turut mulai dari awal sampai akhir. Yang pertama, kita menghadap kiblat, lantas kemudian kita melafalkan niat. Bagi yang bertindak selaku
imam, maka niatnya adalah usolli sunnat Idul Fitri raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Kami ulang, yang bertindak selaku imam, maka lafal niatnya adalah usolli sunnat Idul Fitri raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Adapun yang bertindak selaku makmum atau sebagai makmum, maka lafal niatnya adalah usolli sunnat Idul Fitri makmuman lillahi ta'ala, atau usolli sunnat Idul Fitri raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Nah, bagaimana dengan yang melaksanakan sholat Idul Fitri sendirian? Dia tidak bersama-sama dengan keluarganya, namun dia sendiri di rumahnya, maka cukuplah dia melafalkan niat usolli sunnat Idul Fitri raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Jadi inilah ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan niat. Setelah kita mempersiapkan diri dengan lafal niat tadi, maka kita lantas melafalkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbiratul ihram dengan melafalkan Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, maka kita membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa aswila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, setelah kita membaca doa iftitah ini, maka selanjutnya kita kembali mengumandangkan takbir Allahu Akbar. Inilah takbir yang diulang-ulangi sebanyak 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua. Antara takbir-takbir yang 7 ini, begitu juga antara takbir yang 5 di rakaat kedua, kita membaca tasbih, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kami ulang, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, setelah selesai mengumandangkan takbir atau membaca tasbih pada hitungan yang ketujuh pada rakaat pertama dan hitungan yang kelima pada rakaat kedua, maka dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Setelah membaca surah Al-Fatihah, maka kita membaca surah yang kita anggap ringan, yang kita anggap mudah, yang kita hafal. Jika kemudian kita menghafal surah yang dianjurkan, yang disunnahkan, yaitu surah Al-A'la di rakaat pertama dan surah Al-Ghasyiyah di rakaat kedua, itu jauh lebih afdol. Surah Al-A'la itu adalah sabbihisma rabbikal a'la, kemudian surah Al-Ghasyiyah itu hal ataka hadithul ghasyiyah. Namun jika di antara para kaum muslimin ada yang tidak menghafalnya, maka silakan kemudian membaca surah-surah yang dianggap ringan. Misalnya Al-Kafirun di rakaat pertama atau Al-Ikhlas di rakaat kedua. Ya, setelah itu ya, maka kita melalui seluruh prosesnya sampai kemudian salam. Setelah salam kita disunnahkan untuk mendengarkan atau menyampaikan khutbah Idul Fitri. Nah, untuk khutbah Idul Fitri di masa pandemik ini, karena kita melaksanakan Idul Fitrinya di rumah, dalam keluarga kita yang sangat terbatas, bisa jadi banyak di antara kita yang kemudian tidak terbiasa menyampaikan khutbah Idul Fitri. Namun untuk mendapatkan kesempurnaannya tentu kita harus belajar ya semaksimal mungkin dan memahami apa yang menjadi inti-inti di dalam pelaksanaan khutbah Idul Fitri ini, karena ini adalah bagian daripada sunnah. Nah, karena ini bagian daripada sunnah, maka saya ingin menyampaikan juga ya ketentuan-ketentuan di dalam khutbah Idul Fitri. Yang pertama, khutbah Idul Fitri yang kita sampaikan tidak perlu panjang-panjang. Kita hanya mengambil inti-intinya saja yang memenuhi syarat dan rukunnya, sehingga khutbah yang kita sampaikan, yang kita perdengarkan itu kemudian memenuhi ketentuannya, ya sekedar untuk menyempurnakan
pelaksanaan sholat Idul Fitri kita yang merupakan bagian daripada ya khutbah itu juga. Yang pertama yang patut kita pahami adalah bahwa khutbah pertama di dalam khutbah Idul Fitri itu syaratnya yang pertama membaca takbir. Di khutbah pertama itu membaca takbir sebanyak 9 kali. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Ini yang kita baca sebanyak 9 kali di khutbah yang pertama. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membaca takbir yang 9 kali itu, maka kita memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup itu. Ya. Tapi kalau kita mampu menambahnya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, ya, atau yang semisal dengan itu. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah atau rukunnya adalah membaca salawat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah kita bersalawat, maka kita cukup berwasiat. Berwasiat takwa. Berwasiat takwa ini tidak perlu dan tidak diharuskan menggunakan ayat. Cukup mengajak, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa, atau dengan bahasa-bahasa yang lain yang barangkali mirip dengan itu. Ya. Mengajak dalam urusan-urusan kebaikan. Itu adalah nasihat yang sangat penting untuk dimasukkan di dalam khutbah ini. Yang kelima, yang tentu yang juga tidak kalah pentingnya menjadi rukun, itu adalah membaca ayat Al-Quran. Kalau kita tidak mampu membaca ayat-ayat yang sulit, maka cukuplah membaca ayat-ayat yang pendek yang kita hafal, sekedar untuk memenuhi unsur dan rukunnya. Misalnya kita baca ya surah yang sudah kita baca tadi ketika kita menjadi imam, Al-Ikhlas, Al-Kafirun dan lain sebagainya. Yang apabila di antara kita ingin membaca yang lebih banyak, tentu harus belajar yang lebih banyak juga. Tapi harapan kami mudah-mudahan kita bisa mendapatkan teks khutbah yang kemudian ini disalurkan oleh bagian Kesra Kabupaten Kolaka melalui pemerintah Kabupaten Kolaka, tentu akan menyebarkan ini, dan ini menjadi panduan bagi kita sekalian. Nah, di khutbah yang kedua itu juga ada 5 syaratnya. Yang pertama, membaca takbir sebanyak 7 kali. Kalau di khutbah pertama itu membaca 9 kali, maka di khutbah kedua ini dia cukup membaca sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian membaca Alhamdulillah, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Kemudian membaca salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kembali berwasiat takwa, mengajak untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang paling terakhir dalam proses khutbah ini adalah senantiasa kita mengajak bersama-sama mendoakan kaum muslimin, mendoakan agar supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus doa yang paling utama yang kita panjatkan di masa pandemi Covid-19 ini adalah bagaimana kaum muslimin ini bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah dengan jalan meningkatkan ketakwaan dan ibadahnya, sekaligus yang menetapkan kesabaran melalui segala macam cobaan Covid-19 ini. Dan kita berdoa semaksimal mungkin agar Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan wabah ini dari negeri kita, Kabupaten Kolaka yang kita cintai. Saya kira apa yang menjadi panduan, apa yang menjadi tuntunan, apa yang telah disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia berkenaan dengan kaifiat ini setidak-tidaknya bisa memberikan pemahaman kepada kaum muslimin khususnya yang ada di Kabupaten Kolaka ini dalam rangka melaksanakan hari raya Idul Fitrinya dengan penuh khusyuk, dengan penuh khidmat, meskipun bersama keluarga intinya saja, tidak melakukan perkumpulan di tempat-tempat ibadah lainnya, begitu juga di tanah lapangan. Akan tetapi ini tidak mengurangi khidmat dan kekhusyuan kita di dalam melaksanakan hari raya Idul Fitri yang insya Allah akan kita ikuti dan akan kita rayakan nanti pada tanggal 1 Syawal tahun 1441 Hijriah. Kami atas nama pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kolaka
lebih awal menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Demikian uraian dan penyampaian ini sekaligus penjelasan tentang kaifiat pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri, begitu juga dengan pelaksanaan khutbah Idul Fitri. Semoga kaum muslimin dan muslimat bisa memahami secara baik dan memahami secara lengkap sehingga dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita masing-masing, apa yang menjadi tuntunan dalam agama kita, sehingga kita bisa berhari raya dalam keadaan berbahagia bersama dengan keluarga kita semua. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.